Pengdahulu tuh hukma amalakan itu nah. Akhirnya aku murah rajaki. Nah ini ngarannya berpegang kepada amalan. Nah bila kita macam itu halnya, ini salah satu sebab yang mencegah diterimanya itu amalan. Wa inni la wa ya nur al-hayy la wa inni Allah wanzur ilayhi la wa inni la wa ya nur al-hayy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa waffaqana lil a'mal fadlan minhu wa ihsanan 'alal ummal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul 'izzati wal jalal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul munqidhu minadh dhalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil bahjati wal jamal wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi la yanfa'u fihi al amwal. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan berbagai macam anugerah dan nikmat kepada kita, yang memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyatu wa sab'un minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang ke-51 daripada al-hikam, berkata al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, la amala arja lil qabul min amalin yagibu anka syuhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. Yang artinya tidak ada amal ibadah yang lebih diharapkan untuk diterima Allah daripada amal ibadah yang gaib dari engkau menyaksikannya, dan hina di sisi engkau adanya itu amal ibadah. Itulah kurang lebihnya terjemah daripada hikmah yang ke-51 ini. La amala minal a'mal al-mutaqarrabi biha ilallahi subhanahu wa ta'ala min ityanin wa tarkin arja lil qabul indallahi ta'ala min amalin tashhadu bihi anna alladhi waffaqaka lahu huwallahu ta'ala walaulahu ma sadara minka dhalikal amal wa an la ta'tamida alaihi fi tahsili amrin minal umur liru'yatika taksira fihi wa adama salamatihi minal afat al-mani'ati min qabulih.
tidak ada amal ibadah daripada amal-amal ibadah yang dijadikan pendekatan dengan amal ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik daripada melaksanakan perintah seperti sembahyang, puasa, zakat, wa tarkin, dan meninggalkan larangan, yang lebih diharapkan untuk diterima di sisi Allah Ta'ala daripada amal ibadah yang kamu saksikan pada amal itu bahwa yang memberi taufik kepada engkau bagi amal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau tidak ada taufik dari Allah, tidaklah timbul, tidaklah muncul, terbit daripada engkau yang demikian amal ibadah itu. Dan bahwa tidaklah engkau berpegang atas amal itu pada menghasilkan perkara daripada perkara-perkara, karena melihatnya engkau akan kekurangan pada itu amal, dan melihatnya engkau tiada selamat itu amal daripada penyakit-penyakit yang mencegah bagi diterimanya amal itu. Para muhibbin rahimakumullah, pengarang ini di dalam hikmah yang ke-51 ini membicarakan masalah sebab amal diterima Allah. Amal kita itu banyak sebabnya, syarat-syaratnya agar bisa diterima oleh Allah, selepas kita melaksanakan kewajiban kita. Amal ibadah yang kita lakukan apabila cukup syarat rukunnya, terhindar daripada yang membatalkannya, maka amal ibadah itu sudah dikatakan sah. Sembahyang contohnya, puasa, zakat, bila syarat-syaratnya sudah kita laksanakan, rukun-rukunnya kita penuhi, pembatal-pembatalnya dijauhi, maka ibadah sembahyang, puasa itu sah. Namun apakah yang sah itu diterima oleh Allah? Karena setiap yang sah itu belum tentu diterima Allah. Untuk bisa diterima Allah, amal ibadah ini memerlukan lagi syarat-syarat yang lainnya. Di antara sekian syarat-syarat yang bisa membawa amal ibadah kita ini diterima Allah, maka syarat yang paling diharapkan untuk bisa diterima Allah dua hal. Yang pertama, amal ibadah yang kita saksikan pada amal ibadah itu taufik Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah. Apabila kita melakukan satu ibadah yang kita pandang adalah bahwa ibadah yang kita lakukan itu merupakan taufik Allah kepada kita, ibadah yang kita perbuat itu merupakan anugerah yang diberikan kepada kita. Nah, bukan ibadah itu merupakan dari diri sendiri. Apabila kita bisa memandang ibadah kita itu sebagai anugerah Allah, apabila kita bisa memandang bahwa ibadah itu adalah taufik Allah, bukan dari diri kita sendiri, nah ini harapan kuat
ibadah itu diterima Allah. Harapan kuat. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan itu tidak kita jadikan sesuatu yang menghasilkan baik derajat, baik keluasan rezeki, baik surga atau lainnya. Aku pangdahulu tuh hukum amalakan itu, nah akhirnya aku murah rejeki. Nah ini ngarannya berpegang kepada amalan. Nah bila kita macam itu halnya, ini salah satu sebab yang mencegah diterimanya itu amalan. Amalan-amalan yang telah kita lakukan itu jangan kita perpegangi, jangan kita bikin andalan. Sebabnya apa? Sebabnya kita tahu bahwa amalan yang kita lakukan itu banyak rusaknya. Kita tahu bahwa amalan yang kita perbuat itu banyak aibnya. Jadi janganlah kita berpegang kepada amalan-amalan yang kita lakukan itu. Yang kita pegang adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Bila dua hal ini ada di dalam satu amalan, maka itu adalah tanda yang kuat bahwa amal ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umpamanya sembahyang kita itu kita saksikan bukan dari diri kita, tetapi sembahyang itu adalah semata-mata anugerah Allah. Demikian ibadah lainnya. Yang kedua, sembahyang itu kada bisa aku jadikan sebagai alat, aku jadikan sebagai sebab untuk mencapai sesuatu. Karena sembahyangku itu banyak rusaknya. Jadi yang aku harapkan bukan dari sembahyang itu, yang kuharapkan adalah rahmat Allah yang melimpah kepadaku. Nah bila dua hal itu ada pada satu sembahyang, maka sembahyang itu harapan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Andai kata tidak ada anugerah Allah atas kamu, tidak ada rahmat Allah atas kamu, tidaklah bersih dari kamu seseorang jua pun. Nah, seandainya tidak ada anugerah, tidak ada rahmat Allah kepada kita, kita kada kawa sembahyang, kita kada kawa puasa, kita kada kawa berzakat, kita kada kawa menuntut ilmu. Kenapa kita bisa menuntut ilmu? Itu karena anugerah Allah. Nah anugerah itulah yang kita pandang dalam setiap amal ibadah kita. Jangan kita pandang diri kita. Ibadah yang kita perbuat itu jangan dibesar-besarkan. Apalagi dibikin satu andalan, satu pegangan. Karena ibadah itu kita yakin, kita tahu banyak rusaknya. Dan ibadah itu kullama suggirat kaburat. Ibadah itu bila mana kita kecilkan, ibadah itu bila mana kita hinakan, dia menjadi besar di sisi Allah. Wa idza kubbirat sagurat. Ibadah itu bila kita besarkan, ibadah itu bila kita andalkan, dia jadi kecil di sisi Allah, bahkan bisa tidak ada sama sekali di sisi Allah. Jadi yang kita pegang, yang kita andalkan adalah bukan ibadah yang kita perbuat, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membuat kita sukses. Bukan ibadah kita,
tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yunjihi amaluhu." Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Tidak ada daripada kamu seorang pun, kata Rasulullah, yang diselamatkan oleh amalnya. Di akhirat, andai kata kita dihitung dengan amal, semuaan kita ini masuk neraka. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa menyelamatkan akan dia oleh amalnya. Ujar sahabat bertanya, "Pian pang wahai Rasulullah?" "Aku pun demikian," kata Rasulullah. "Kecuali bahwa Allah melimpahkan kepadaku dengan rahmatnya." Nah, jadi kita jangan dengan sembahyang ini supaya jangan masuk neraka, dengan sembahyang ini supaya masuk surga. Kebiasaan seperti itu ditinggalkan. Ditinggalkan. Aku berharap dengan sembahyangku ini aku bisa ke surga. Dengan sembahyangku ini aku terhindar daripada ke neraka. Itu ditinggalkan. Nah, kita sudah sampai ke suatu pengertian bahwa ibadah yang kita lakukan itu kada bisa diandalkan demikian. Yang bisa kita andalkan adalah rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, ini jangan diartikan bahwa kada perlu sembahyang, jangan diartikan demikian. Mun itu kada perlu puasa, kada kawa diandalkan juga. Mun itu kada perlu sembahyang, kada kawa diandalkan juga. Nah, bukan diartikan demikian. Sembahyang puasa itu adalah kewajiban kita yang mesti kita laksanakan sebagai hamba Allah. Sembahyang wajib dilaksanakan. Namun sembahyang yang kita laksanakan itu jangan dibesar-besarkan. Jangan dipandang itu kemampuan diri sendiri. Sembahyang kita laksanakan, tapi kita pandang itu anugerah Allah. Kita pandang bahwa itu adalah rahmat Allah. Bukan meninggalkan sembahyangnya. Nah, ini hanya mengalihkan pemahaman, mengalihkan i'tikad kita yang selama ini bahwa kita anggap dengan sembahyang itu kita ke surga. Dengan sembahyang itu kita selamat dari neraka. Padahal tidak demikian. Padahal kada macam itu. Nah, sembahyang ini adalah tugas kita. Puasa adalah kewajiban kita. Mengenai kita ini ke surga, mengenai kita ini selamat dari neraka, itu semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Man amila amalan wa lam yashhad anna Allah waffaqahu lidzalikal amal bal min nafsihi fahuwa mu'jibun bi amalihi. Orang yang mengerjakan satu ibadah, puasa, sembahyang, bersedekah, dan dia tidak menyaksikan bahwa Allah yang memberi taufik dia kepada itu ibadah. Ini kadang memandang ibadah yang dia lakukan itu taufik Allah. Kadang memandang itu. Yang dia pandang adalah dirinya sendiri. Bahwa mu'jib bi amalihi, itu orang ngarannya ujub dengan amalnya. Aku bersedekah, aku sembahyang, aku naik haji, tapi lupa kepada anugerah Allah. Nah, lupa kepada pemberian Allah, pertolongan Allah. Maka ini orang adalah mu'jib, ujub. Nah, bukan kita kada boleh ba'aku, itu bukan. Jangan diartikan bila ba'aku itu ujub, kada demikian. Ba'aku itu atau ba'kami itu disuruh. Jangan ditiadakan aku dan kami. Tetapi yang dikehendaki itu adalah
setiap aku dan kami yang kita ucapkan bahwa diselimuti zahir dan batin aku dan kami itu dengan pertolongan Allah. Jangan kada ba aku tu meniadakan nang ada, jangan kada ba kami tu meniadakan nang ada. Kita disuruh ba aku, disuruh ba kami, tapi dengan aku yang diciptakan Allah, dengan aku yang tidak bisa lepas daripada pertolongan Allah. Ayo ba aku, mau sembahyang kada ba aku kada sah. Sembahyang kada ba aku kada sah, siapa na sembahyang? Makanya usalli, aku sembahyang, ba aku. Tapi aku ini adalah aku yang diciptakan Allah dan aku yang tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu diajarkan di dalam Fatihah sendiri kita baca. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Kami, jangan diarti lain kami, itu mesti kami artinya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Tapi kami nang macam apa? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, jangan dipisah antara na'budu lawan nasta'in. Bila na'budu aja bisa ujub, bisa macam-macam. Bila nasta'in aja bisa murtad, bisa macam-macam. Jadi na'budu nasta'in ini adalah waw, diikat oleh waw. Waw itu lil jam'i, dihimpunkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, tapi kami yang tidak lepas dari pertolongan Engkau. Nah, jadi orang ujub itu meninggal nasta'in. Orang betasawuf nang salah meninggal na'budu. Padahal Fatihah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan waw itu bukan litartib. Waw itu bukan besusun, enggak ada. Waw itu lil jam'i, berhimpun. Iyyaka na'budu wa iyya, wawnya tuh wa iyya, waw itu artinya dan itu berhimpun. Bukan satu persatu. Jakanya fa, iyyaka na'budu fa iyyaka, nah itu satu persatu. Atau iyyaka na'budu summa, itu satu persatu. Ada ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bersatu antara na'budu dan nasta'in. Nah, jadi kita mesti ba aku. Umpamanya ini pulpen siapa? Pulpen ampun kon itu. Jangan pun orang lain dibedakan. Jangan pun kita. Ini ampun ko atau ampun kami. Siapa yang bersedekah tadi? Aku. Jangan lain pada aku. Siapa yang bersedekah? Tetapi aku yang kita maksud itu adalah aku yang diciptakan oleh Allah dan aku yang tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Nah, selamat gitu. Nah, man amila amalan walam yashhad anna Allah waffaqahu lidzalikal amal bal min nafsihi fahuwa mu'jib bi amalihi. Orang nang beramal satu amalan tapi dia kada melihat bahwa amalan itu taufik Allah, bahkan dari dirinya sendiri, itu ujub. Al ujubu minal muhlikat, ujub itu adalah membinasakan, baik membinasakan dirinya, membinasakan amal perbuatannya. Dan ujub ini merupakan salah satu sumber dari sumber macam-macam kejahatan. Para muhibbin rahimakumullah, kenapa orang tuh agak asalnya dari ujub? Kenapa orang itu mau ria? Karena asalnya dari ujub. Kenapa ria? Melihat aku nang bama. Kada ingat lagi lawan nang nasta'innya tadi. Nah, itu mau ria. Kenapa sombong? Karena na'budunya aja diingkutinya, nasta'innya kada. Kenapa kikir? Bakhil? Karena na'budu aja. Kenapa orang kikir? Merasa nang becari itu inya. Nang becari itu merasa inya.
Aku lapah ngumpulakan tunggal ribuan duit nih. Tunggal ribuan mengumpulakan lapah. Nah, nang merasa inya nang datang inya nang peroleh rezeki itu merasa milik ampunnya. Dari situ kikir. Pada andai kata dia merasa bahwa rezeki itulah anugerah Allah, inya kawa turun ke pasar itu pun anugerah Allah, kada akan kikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat, syuhhun muta, wa hawan muttaba, wa ijabul mar'i bi nafsihi." Ujar Nabi, 3 hal yang membinasakan manusia ini. 1, sifat kikir yang ditaati. Sifat kikir itu sebenarnya kada membahayakan. Nang membahayakan tuh karena ditaati. Kikir itu dalam hati, paraya bewakaf, paraya bersedekah, paraya memberi makan orang, itu kikir. Itu kan jadi masalah. Nang masalah tuh dituruti, nah itu masalahnya. Makanya jar Nabi syuhun muta, kikir yang ditaati. Wa hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Hawanya sama juga kada jadi masalah. Hendak itu, hendak ini, hendak macam-macam. Amun kada dituruti apa ada. Nang bahaya itu yang muttaba, diikuti. Yang ketiga ujar Nabi kita, wa ajabul mar'i bi nafsi, dan ujubnya seseorang dengan dirinya. Ini merasa keberadaan dirinya ini nang beramal, merasa dirinya ini nang bersedekah, merasa dirinya nang sembahyang, merasa dirinya nang puasa, merasa dirinya nang naik haji, tanpa mengingat pertolongan Allah tadi, nasta'in. Qala Isa alaihi wa ala nabiyyina as-salatu wassalam, kam min sirajin qad atfa'athu ar-rih wa kam min 'abidin qad afsadahu al-ujub. Nabi Isa berkata, berapa banyak lampu yang dipadamkan oleh angin, berapa banyak orang yang ahli ibadah dirusak oleh ujub itu. Salah satunya orang yang dulunya taat kemudian rusak adalah Qarun. Qarun nang di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, Qarun ini sudah tahu semuaan manusia paling sugih. Harta berlimpah ruah diberikan Allah kepada Qarun. Dinasihati oleh Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, wahai Qarun, itu kambisi harta banyak, cari akhirat. Nah, jangan kikir. Harta banyak diberi Tuhan. Nah, tuntut akhirat dengan harta itu. Apa jawaban Qarun? Allah mengisahkan dalam Al-Quran. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ujar Qarun, aku ini banyak punya harta, memang aku pintar. Aku pintar karena ada ilmu yang ada pada diriku, sehingga aku banyak punya harta. Qarun lupa menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal siapa yang memberi ilmu itu adalah Allah. Dari mana datangnya rezeki? Dari Allah. Sehingga Qarun itu menentang kepada Nabi Musa. Aku punya harta ini karena aku punya ilmu, ujar Qarun. Akhirnya apa? Si Qarun karena ujubnya itu, karena mengakuinya itu tanpa mengakui pertolongan Allah, fakhasabna bihi wa bidarihil arda, kami tenggelamkan Qarun itu dan rumah-rumahnya kami tenggelamkan, harta-hartanya ke dalam bumi. Nah, ini jar Nabi tadi, muhlikat. Ujub itu membinasakan ampun dirinya, membinasakan amalnya. Ampun dirinya apa yang binasa? Beribadah, membayangkan lapah. Nah, beribadah semalaman suntuk menahan mata,
Tapi karena dia merasa itu dirinya bukan pertolongan Allah, binasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa man amila amalan wa'tamada alaihi fahuwa mudillun 'ala Allah bi 'amalihi wa 'amalul mudilla yurfa' ila Allah taala. Orang yang beramal satu amalan kemudian dia berpegang atas amalan itu, dia menganggap bahwa amalan-amalannya ini kawa dia pegang bisa menyelamatkan inya. Nah, orang ini ngarannya adalah mudillun 'alallah. Arti mudil 'alallah itu orang ini merasa punya tempat di sisi Allah. Orang ini punya tempat di sisi Allah. Apabila kita merasa punya tempat kedudukan mulia di sisi Allah, amal kita tidak sampai diangkat kepada Allah. Sampai diangkat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, inna salatal mudil la turfa'a fawqa ra'sihi. Sembahyang orang yang merasa punya tempat di sisi Allah, merasa punya kedudukan di sisi Allah, itu tidak liwat atas kepalanya. Nah, kalau sampai ke hadirat Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa seorang ahli ibadat yang sudah berapa puluh tahun ibadah kepada Allah, lalu suatu hari si ahli ibadah ini ada hajat kepada Allah, ada hajat. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ada hajat kepada Engkau, hamba minta ini. Doanya kayak itu. Kada dikabulkan Allah. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, kada kabul. Lalu ujar si ahli ini, kalau aku minta kepada Allah, doaku tuh kada dikabulkan Allah, berarti aku ini orang yang jahat di sisi Allah. Berarti aku ini kada punya kedudukan di sisi Allah. Buktinya doa aku kada kabul. Jakanya aku ini ada kedudukan di sisi Allah, doa aku tuh kabul. Ini menunjukkan bahwa aku tidak punya kedudukan apa-apa di sisi Allah. Buktinya doa aku kada kabul. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk menemui ahli ibadat ini. Katakan kepada ahli ibadat bahwa kamu merasa tidak punya kedudukan di sisi Allah, itu lebih afdal daripada ibadah kamu yang 60 tahun itu. Kita beribadah 100 tahun, lalu kita merasa punya ada pangkat di sisi Allah, ini hancur ibadah kita. Kenapa? Karena kita ada mengandalkan ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulan yang ke-51 ini adalah dua hal, bahwa bila kita melakukan ibadah, pandanglah pertolongan Allah, pandanglah anugerah Allah yang membuat kita bisa demikian. Jangan kita pandang kekuatan kita. Banyak yang lebih kuat dari kita, tapi kada bisa beribadah karena tidak ada anugerah Allah. Yang kedua, amal ibadah yang kita perbuat itu jangan diagung-agungkan, jangan dibesar-besarkan, tetapi sebaliknya, bahwa amal yang kita lakukan itu banyak cacatnya, banyak kurangnya, sehingga kada punya harga. Nah, bila demikian amal ibadah itu, maka ini akan jadi modal yang kuat untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke-52 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.
الأحياء الرجو منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل